Siapa sangka, seorang pria berpakaian biasa yang berjalan santai di tempat umum ini ternyata seorang jenderal polisi. Tapi bukannya bikin bangga, aksinya malah bikin geger. Kejadian ini bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Kenapa? Simak cerita selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya untuk kalian semua. Buat kalian yang cinta Rasulullah, tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa tulis juga dari kota mana kalian menonton video ini. Saya ingin tahu, teman-teman dari daerah mana saja yang sudah setia menonton channel ini. Hari itu, cuaca di kota cukup cerah. Sinar matahari menyinari jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas warga. Di sebuah pusat perbelanjaan yang terkenal, orang-orang berlalu lalang dengan berbagai kepentingan. Ada yang datang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, ada yang sekadar jalan-jalan, dan tak sedikit yang hanya duduk di kafe menikmati suasana. Di antara keramaian itu, ada seorang pria yang terlihat berbeda. Pakaiannya sederhana, mengenakan kemeja lengan panjang yang sedikit lusuh dengan celana bahan warna coklat. Ia juga memakai topi hitam yang agak menutupi sebagian wajahnya. Jika dilihat sekilas, tidak ada yang aneh dengan pria ini. Dia tampak seperti pria biasa yang mungkin hanya sedang menunggu seseorang, atau sekadar mengamati keadaan sekitar. Namun, setelah beberapa saat, beberapa orang mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Pria itu tidak seperti pengunjung lain yang datang dengan tujuan jelas. Sementara yang lain masuk ke toko, berbicara dengan kasir, atau melihat-lihat barang, pria ini hanya berdiri di dekat area parkir. Sesekali berjalan ke depan pintu pusat perbelanjaan, lalu kembali ke tempat semula. Petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk mulai memperhatikannya. Salah satu satpam, Pak Rahmat, seorang pria berusia 45 tahun yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun di pusat perbelanjaan tersebut, melihat pria itu sejak tadi. Orang itu dari tadi mondar-mandir aja. Kayaknya bukan orang yang mau belanja, gumamnya dalam hati. Pak Rahmat mencoba mengabaikan pikirannya, tapi beberapa menit kemudian, ia melihat pria tersebut mengeluarkan ponselnya, berpura-pura menelepon, lalu berjalan ke arah parkiran motor. Ia berhenti sejenak di salah satu sudut tempat parkir, memperhatikan kendaraan yang terparkir di sana, lalu kembali ke posisi semula. Melihat gelagat yang semakin mencurigakan, Pak Rahmat memutuskan untuk memberitahu rekan kerjanya, Pak Dedi, yang juga seorang petugas keamanan di tempat itu. Pak Dedi, lihat deh, ada orang mondar-mandir di sana, dari tadi nggak masuk ke dalam mall, tapi kelihatannya kayak lagi ngamatin sesuatu. Pak Dedi memperhatikan pria yang dimaksud. Benar saja, pria itu memang terlihat aneh. Tatapannya tajam, seperti sedang mencari sesuatu, tapi ia tetap menjaga ekspresi wajahnya agar tetap santai. Mungkin lagi nunggu orang. Pak, ujar Pak Dedi mencoba berpikir positif. Bisa jadi, tapi lihat deh, dia bolak-balik ke parkiran, terus pura-pura main HP. Gue curiga dia lagi merhatiin kendaraan yang diparkir di situ. Kayaknya ada yang gak beres, jawab Pak Rahmat dengan nada serius. Merasa ada yang janggal, mereka memutuskan untuk mengawasi pria itu lebih dekat. Salah satu petugas berpura-pura berjalan ke arah tempat parkir sambil mengecek kondisi sekitar, sementara yang lain tetap berjaga di pos keamanan sambil mengamati dari jauh. Beberapa pengunjung yang duduk di dekat area parkir juga mulai memperhatikan pria tersebut. Seorang ibu yang sedang menunggu suaminya di dalam mall berbisik kepada temannya. Bu, lihat deh, itu orang dari tadi bolak-balik, tapi nggak masuk-masuk ke mall. Jangan-jangan copet atau pelaku kejahatannya. Temannya yang duduk di sebelahnya mengangkat bahu, tapi mulai memperhatikan juga. Rasa penasaran pun semakin menyebar di antara orang-orang yang ada di sekitar situ. Tidak lama kemudian, seorang pria muda dengan jaket hitam yang tampaknya adalah seorang karyawan mall, ikut memperhatikan pria itu. Karena bekerja di sana, ia cukup familiar dengan banyak pengunjung yang sering datang. Namun, wajah pria misterius itu tampak asing baginya. Ketika suasana semakin mencurigakan, Pak Rahmat akhirnya memutuskan untuk mendekati pria tersebut.
Ia berjalan dengan langkah tegas, namun tetap berhati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan. "Permisi, Pak. Maaf mengganggu, apakah Bapak sedang menunggu seseorang?" tanya Pak Rahmat dengan sopan. Pria itu terkejut sejenak, lalu dengan cepat menjawab, "Oh, iya, saya sedang menunggu teman, tapi dia belum datang." Pak Rahmat tetap tersenyum, tapi tidak begitu saja percaya. "Oh begitu, kalau boleh tahu, teman Bapak janjian di mana? Mungkin kami bisa membantu mencarikannya." Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. "Ah, nggak perlu Pak. Saya sudah menghubunginya tadi. Sebentar lagi dia datang." Pak Rahmat mulai curiga karena pria itu tidak terlihat yakin dengan ucapannya sendiri. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara seorang pria dari arah belakang mereka yang langsung membuat suasana berubah drastis. "Pak, itu kan Pak Jenderal? Astagfirullah, kok bisa ada di sini?" Suara itu berasal dari seorang pria berusia sekitar 50-an yang mengenakan seragam pegawai pemerintahan. Wajahnya tampak kaget, bahkan seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Begitu pria misterius itu mendengar namanya disebut, ekspresinya langsung berubah. Ia tampak gelisah, seperti seseorang yang baru saja ketahuan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam hitungan detik, orang-orang di sekitar mulai menyadari bahwa pria yang mereka curigai bukanlah orang sembarangan. Beberapa pengunjung yang sebelumnya hanya mengamati dari jauh kini mulai mendekat. Mereka berbisik satu sama lain, mencoba mencari tahu siapa pria tersebut sebenarnya. "Pak Jenderal siapa? Maksudnya dia itu pejabat tinggi polisi?" tanya seorang pemuda kepada pria yang mengenali pria misterius itu. "Iya, dia itu salah satu petinggi polisi. Saya pernah lihat di berita. Tapi kenapa dia di sini? Sendirian, pakai pakaian biasa, terus kelihatan gelisah." Suasana pun berubah menjadi lebih tegang. Warga yang tadinya hanya penasaran kini mulai merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Pak Rahmat dan Pak Dedi saling bertatapan, tidak menyangka bahwa orang yang mereka curigai sejak tadi ternyata seorang jenderal polisi. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa seorang pejabat tinggi menyamar seperti itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Suasana di depan pusat perbelanjaan yang awalnya biasa saja, kini berubah menjadi penuh ketegangan. Orang-orang mulai berkerumun, penasaran dengan pria yang tadi terlihat mencurigakan. Setelah seseorang berteriak mengenali identitasnya, wajah pria itu langsung menunjukkan ekspresi yang sulit diartikan, campuran antara keterkejutan, kewaspadaan, dan sedikit rasa panik. Beberapa detik berlalu dalam keheningan, tetapi kemudian bisik-bisik di antara para pengunjung mulai memenuhi udara. "Pak Jenderal, serius ini pejabat polisi? Kok bisa ada di sini sendirian?" bisik seorang pria kepada temannya. "Iya, aku kayaknya pernah lihat fotonya di berita. Tapi ngapain dia diam-diam begini? Ini aneh banget," sahut yang lain. Di antara mereka, seorang pria parubaya yang mengenali sang jenderal lebih dulu, kini mendekat dengan ekspresi tidak percaya. Dia adalah Pak Hadi, seorang pegawai pemerintah yang sering menghadiri pertemuan-pertemuan penting di kantor pusat kepolisian. Ia pernah melihat sang jenderal dalam acara resmi dan sangat yakin dengan pengenalannya. "Pak, maaf, saya tidak salah lihat, kan? Anda ini Pak Jenderal?" tanyanya dengan suara lebih pelan, takut menimbulkan kehebohan lebih besar. Pria yang selama ini mereka curigai akhirnya menghela napas panjang. Matanya menyapu kerumunan yang semakin mendekat, sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. "Iya, benar. Saya adalah Jenderal Wahyu," ucapnya dengan nada tenang, meskipun wajahnya masih menunjukkan sedikit ketegangan. Mendengar pengakuan itu, orang-orang semakin ramai berbisik-bisik. Beberapa bahkan segera mengambil ponsel mereka untuk merekam kejadian langka ini. Tidak setiap hari seorang jenderal polisi berpangkat tinggi terlihat berkeliaran sendirian tanpa pengawalan, apalagi dengan pakaian biasa dan gerak-gerik mencurigakan. Pak Rahmat, petugas keamanan yang sejak awal mengawasi pria itu, kini berdiri terpaku. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa orang yang dia curigai sebagai pelaku kejahatan justru seorang pejabat tinggi kepolisian. Namun, satu pertanyaan besar masih menghantui pikirannya. Kenapa seorang jenderal polisi ada di sini dengan cara yang mencurigakan seperti itu? "Maaf Pak, saya tidak bermaksud menyinggung. Tapi, kenapa Bapak ada di sini seperti ini?"
Apakah Bapak sedang melakukan tugas rahasia? Tanya Pak Rahmat dengan hati-hati. Jenderal Wahyu tidak segera menjawab. Ia menatap sekelilingnya, melihat wajah-wajah penasaran yang menunggunya memberikan penjelasan. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berbicara. Sebenarnya, saya memang sedang menyelidiki sesuatu. Ada dugaan kasus besar yang melibatkan beberapa oknum di sini. Tapi, saya tidak menyangka bahwa identitas saya akan terbongkar secepat ini, ujarnya dengan nada berat. Jawaban itu membuat suasana semakin heboh. Dugaan bahwa jenderal polisi ini sedang menjalankan misi rahasia semakin kuat. Namun, beberapa orang masih merasa ada yang janggal. Seorang pemuda bernama Rudi, yang sejak awal memperhatikan kejadian ini, maju dan bertanya, "Pak Jenderal, kalau Bapak sedang menyelidiki kasus, kenapa tidak membawa pengawalan atau tim penyamaran lainnya? Kenapa hanya sendiri?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang di kerumunan mengangguk setuju. Seorang pejabat tinggi seperti jenderal polisi biasanya tidak akan bertindak sendirian dalam penyelidikan lapangan, apalagi dalam kasus besar yang berisiko. Wajah Jenderal Wahyu semakin tegang. Ia seolah sedang mempertimbangkan jawabannya. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak bisa menjelaskan semuanya di sini. Yang jelas, ada hal yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Saya harus memastikan semuanya sendiri sebelum mengambil tindakan lebih lanjut." Pernyataan itu hanya menambah misteri. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami maksudnya, tetapi satu hal yang jelas, ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Tiba-tiba, seorang pria lain dari arah pintu mal datang berlari ke arah mereka. Pria itu mengenakan jaket hitam dan celana jeans, wajahnya tampak panik. Setelah mendekat, ia langsung berbisik ke telinga Jenderal Wahyu. Ekspresi sang jenderal berubah drastis. Dari yang sebelumnya tenang, kini wajahnya tampak semakin serius dan sedikit khawatir. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, ia segera memasukkan ponselnya ke dalam saku, lalu melangkah cepat menjauh dari kerumunan. "Pak Jenderal, ada apa? Kenapa buru-buru?" tanya seseorang di antara kerumunan. Namun, Jenderal Wahyu hanya melambaikan tangan tanda ia tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Orang-orang mulai berspekulasi lebih jauh. Apa jangan-jangan dia sedang dalam bahaya? Atau mungkin dia memang terlibat sesuatu? Dalam beberapa menit, Jenderal Wahyu sudah hilang dari pandangan, meninggalkan banyak pertanyaan di benak orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Seorang ibu yang sejak tadi menyaksikan kejadian ini berkata dengan nada khawatir, "Saya merasa ini bukan sesuatu yang biasa. Kalau dia memang sedang menyelidiki kasus, seharusnya ada tim kepolisian lain yang mendukungnya. Tapi kalau dia melarikan diri seperti itu, jangan-jangan ada yang tidak beres." Beberapa orang mengangguk setuju. Pak Hadi, pria yang pertama kali mengenalinya, menghela napas dan berkata, "Entah apa yang sebenarnya terjadi, tapi saya yakin berita ini akan segera viral. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya." Tak lama kemudian, seorang wartawan yang kebetulan berada di lokasi langsung menyiapkan kameranya. Ia segera berbicara ke kamera ponselnya, "Saudara-saudara, barusan terjadi kejadian yang sangat mengejutkan di pusat perbelanjaan ini. Seorang pria yang awalnya dikira warga biasa ternyata adalah seorang jenderal polisi. Namun, setelah identitasnya terbongkar, ia pergi dengan tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita tunggu perkembangan lebih lanjut." Dalam hitungan menit, video rekaman kejadian ini mulai menyebar di media sosial. Orang-orang mulai memperdebatkan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian netizen berpendapat bahwa Jenderal Wahyu memang sedang dalam misi penyelidikan rahasia dan tidak ingin misinya terganggu. Namun, ada juga yang curiga bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dan mungkin sedang melarikan diri dari sesuatu yang lebih berbahaya. Kini, semuanya tinggal menunggu bagaimana berita ini berkembang lebih lanjut. Setelah peristiwa di pusat perbelanjaan itu, internet langsung meledak dengan berbagai spekulasi. Video yang merekam kejadian tersebut tersebar luas di berbagai platform media sosial, Twitter, Instagram, Facebook, hingga TikTok. Berita tentang jenderal polisi yang menyamar dan terciduk di pusat perbelanjaan menjadi trending dalam waktu singkat. Di berbagai grup WhatsApp dan Telegram, orang-orang saling mengirimkan video dan foto-foto yang diambil oleh saksi mata. Beberapa dari mereka membagikan potongan percakapan yang diduga berasal dari orang-orang yang mengenal Jenderal Wahyu.
Kenapa seorang jenderal tinggi kepolisian harus menyamar seperti itu? Apa dia sedang dalam bahaya? Kalau memang sedang menyelidiki sesuatu, kenapa identitasnya bisa terbongkar dengan mudah? Bukankah kepolisian punya tim penyamaran yang lebih profesional? Dugaan demi dugaan terus bermunculan. Ada yang percaya bahwa Jenderal Wahyu memang sedang dalam misi rahasia, ada pula yang yakin bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Di Twitter, perdebatan semakin panas. Tagar Jenderal Misterius, konspirasi jenderal, dan investigasi rahasia masuk dalam daftar trending nasional. Sebagian netizen membela Jenderal Wahyu, berpendapat bahwa tindakannya hanyalah bagian dari tugas yang harus dirahasiakan. Rakyat pintar. Jenderal Wahyu pasti sedang dalam penyelidikan penting. Kalau misinya sampai terbongkar, itu bisa membahayakan nyawanya. Kita harus mendukung dan menunggu klarifikasi resmi. Indoril News. Jangan langsung menyimpulkan yang aneh-aneh. Mungkin dia memang punya alasan tersendiri. Kalau kita spekulasi liar, malah bisa menghambat pekerjaannya. Namun, tidak sedikit yang justru mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan sang jenderal. Bongkar fakta. Kenapa dia panik setelah identitasnya terbongkar? Kalau dia memang di sana dalam tugas resmi, seharusnya dia bisa menjelaskannya dengan tenang. Ada yang aneh. Suara netizen. Kalau memang benar sedang menyelidiki kasus besar, kenapa dia sendirian? Ini bukan film action. Di dunia nyata penyelidikan dilakukan dengan strategi matang dan tim khusus. Jangan-jangan dia sedang kabur dari sesuatu? Kecurigaan semakin kuat ketika seseorang mengunggah sebuah foto lama Jenderal Wahyu bersama sekelompok orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi besar yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Tak butuh waktu lama bagi media arus utama untuk ikut memberitakan kejadian ini. Dalam beberapa jam setelah kejadian, beberapa stasiun televisi nasional sudah menayangkan liputan tentang misteri Jenderal Wahyu yang terciduk di mal. Seorang presenter berita dengan wajah serius menyampaikan, "Saudara-saudara, sebuah insiden tak terduga terjadi di pusat perbelanjaan siang tadi. Seorang jenderal polisi berpangkat tinggi, yang awalnya diduga sebagai warga biasa, tertangkap kamera dalam situasi yang mencurigakan. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait tujuan keberadaannya di lokasi tersebut. Apakah ini bagian dari penyelidikan rahasia? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Kami akan terus mengikuti perkembangan berita ini untuk Anda." Sementara itu, pihak kepolisian akhirnya memberikan pernyataan resmi melalui konferensi pers. Seorang juru bicara kepolisian dengan wajah tenang menyampaikan, "Kami ingin menegaskan bahwa Jenderal Wahyu adalah anggota aktif kepolisian yang memiliki rekam jejak baik. Saat kejadian tersebut, beliau sedang melakukan penyelidikan terkait sebuah kasus yang belum dapat kami ungkapkan kepada publik. Kami meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi berlebihan dan menunggu informasi resmi dari kami." Namun, pernyataan itu bukannya meredam spekulasi, justru semakin membangkitkan rasa penasaran masyarakat. Kalau memang sedang menyelidiki, kenapa penyamarannya sampai ketahuan? Polisi macam apa yang tidak bisa menyembunyikan identitasnya? Kalau kasusnya memang besar, kenapa dia bertindak sendirian? Apa ada yang dia sembunyikan dari rekan-rekannya sendiri? Tidak lama setelah pernyataan dari kepolisian, seorang mantan anggota kepolisian yang kini menjadi analis independen memberikan pandangannya melalui sebuah wawancara eksklusif di salah satu kanal berita digital. "Saya sudah bekerja puluhan tahun di kepolisian, dan saya bisa mengatakan ini bukanlah prosedur yang biasa dilakukan. Jika memang ada penyelidikan rahasia, seharusnya ada tim penyamaran yang lebih terkoordinasi. Fakta bahwa Jenderal Wahyu berada di sana sendirian dan tampak panik saat identitasnya terbongkar menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di sini." Bahkan, beberapa pengamat politik mulai mengaitkan kejadian ini dengan dinamika kekuasaan di dalam kepolisian. Ada kemungkinan bahwa Jenderal Wahyu sedang dalam tekanan. Bisa jadi dia bukan sedang menyelidiki kasus, tetapi justru sedang mencari cara untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman yang lebih besar, ujar seorang pengamat dalam diskusi televisi. Teori konspirasi mulai bermunculan. Beberapa orang percaya bahwa Jenderal Wahyu mungkin sedang mengungkap jaringan mafia yang telah menyusup ke dalam kepolisian itu sendiri. Namun, ada juga yang curiga bahwa dia adalah bagian dari masalah tersebut,
dan sedang mencoba melarikan diri sebelum semuanya terbongkar. Semakin hari, spekulasi semakin berkembang. Video kejadian tersebut terus dibahas di media sosial, bahkan menjadi bahan diskusi di berbagai forum dan acara televisi. Sebagian orang percaya bahwa Jenderal Wahyu adalah pahlawan yang sedang berusaha mengungkap kebenaran. Namun, tidak sedikit yang menganggap bahwa dia hanyalah bagian dari sistem yang sedang kacau dan kemungkinan besar menyembunyikan sesuatu yang besar. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang benar-benar menjelaskan apa yang terjadi. Apakah Jenderal Wahyu benar-benar seorang polisi jujur yang sedang menyelidiki kasus besar? Atau apakah dia justru sedang melarikan diri dari sesuatu yang lebih berbahaya? Publik hanya bisa menunggu. Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua, bahwa jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Bisa jadi, orang yang kita anggap biasa saja ternyata memiliki jabatan tinggi atau justru sedang melakukan sesuatu yang tidak kita duga. Gimana menurut kalian? Apakah tindakan Jenderal Polisi ini bisa dibenarkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.